Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini saya akan coba membahas apa yang ditanyakan teman-teman di kolom komentar ya kan. Ya kita sharing-sharing aja. Mungkin ada yang masih bingung atau gimana. Nah, sebenarnya eh, kita hanya untuk menyamakan perspektif aja ya sebenarnya. Sebenarnya kemungkinan besar ya kita sebagai sama-sama pemula itu ya kemungkinan besar ya sama aja sih pemahamannya. Nah, makanya gunanya kita sharing itu ya itu supaya kita bisa lebih menggali lagi. Mungkin ada informasi yang saya belum dapat, teman-teman sudah dapat atau sebaliknya juga gitu. Jadi fungsinya sharing kan seperti itu, saling tukar pikiran. Meskipun ini hanya di kolom komentar. Oke lah ya, coba saya akan eh, membalas yang perlu dibalas di kolom komentar. Ini yang pertama ini dari atas ini dari Mister Adam. Mister Adam cuman jempol aja ya. Oke, terima kasih atas jempolnya Mister Adam. Dan kemudian ini ya, selanjutnya ini dari Terajana 90. Suwun Mbah sering-sering upload biar pemula kayak saya nambah ilmu. Waduh, iya sama-sama. Sebenarnya saya juga pemula sama. Oke. Insyaallah ya. Nah, kemudian dari Esther 6943 ya, 6943 Esther, "Bang, apa bedanya pullback dan BOS? Padahal jika kita lihat di HTF BOS M5 itu sama aja dengan pullback." Nah, oke ya. Eh, Tadi saya jawab beda Mas. Berarti kalau masih bingung antara pullback dan BOS harus bisa bedain dulu eksternal dan internal structure. Oke ya, coba kita ulas sedikit apa bedanya BOS dan pullback ya. Jadi ini saya buka di apa namanya GU ya, di GU di time frame daily. Oke, ini time frame daily. Nah, jadi begini, kalau kita lihat di daily, di time frame daily apa namanya GU ini, kita akan menandai struktur marketnya kan seperti ini ya. Jadi di sini sebagai high valid ya kan. Nah, ini adalah oh, 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 oh. Ini adalah bos ya kan. Oke, ini adalah bos. Nah, terus berarti kalau kita gambar ya, kita gambarkan gini nih. Ini struktur marketnya kurang lebih ini dari bawah gini naik ini dan turun ya kan? Terus lanjut ya kan? Ini struktur marketnya secara daily. Ini berarti eksternal structure perspektif daily. Terus internal strukturnya gimana? Jadi gini, di setiap wave ya, wave baik itu wave berupa impuls maupun korektif. Ini kalau yang besar ini tren besarnya ini adalah impuls dan ini adalah korektif. Bisa juga dibilang ini adalah ekspansinya dan ini adalah pullback-nya gitu ya. Nah, di setiap gerakan ini kalau kita zoom ke time frame yang lebih kecil, tentu dia akan ada struktur market lagi. Maka saya mengatakan itu adalah internal structure. Artinya internal structure itu adalah structure di dalam structure, kan gitu. Jadi kalau kita buka, nah ini kalau kita misalkan turunkan saja di time frame H4 seperti ini, guys. Nah, ini maka kalau kita lihat seperti ini, nah ini fungsinya top down analisis itu ya gini. Nah, digedein lagi aja. Tarik. Nah, kita lihat ini aja fokus yang impuls yang dari sini ke sini. Ini kalau kita lihat dari perspektif daily, maka gerakan ini hanyalah satu single move ya kan, satu gerakan aja. Apakah seperti itu juga di time frame H4? Tentu tidak.
Di time frame H4 dia akan membentuk struktur valid yang, lebih dari satu ini kan gerakan. Nah, kalau kita lihat nih dari sini, naik ke sini ya kan, terus turun ke sini, ini valid. Jadi dari sini ini high valid, ini low valid ya kan, terus naik ke sini ini high valid di sini, ini low valid ya kan. Jadi kalau kita gambarkan jadinya seperti ini kalau di H4. Nah ini, nah terus ini, ini strukturnya. Terus kemudian gini ke sini, sampai ke sini, terus langsung naik ke sini. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini. Ini yang barusan digambar ini adalah internal structure. Yang besar ini tadi yang di daily itu adalah external structure. Nah, ini bedanya. Nah, terus apa hubungannya BOS sama pullback? Apa bedanya? Nah, ini jadi BOS sama pullback itu balik lagi kita itu menggunakan time frame berapa sebagai perspektif kita. Nah, jadi gini, kalau kita misalkan ini ya, misalkan ini ketika kita melihat apa namanya yang di sini nih aja, di sini nih yang ini dari sini turun ke sini, ya kan? Terus kemudian naik ke sini. Ini ya struktur market, kemudian turun sampai mana? Ini enggak ya, enggak ada berarti ini langsung lanjut taruhlah gini. Oke. Nah, gini, taruhlah gini. Tak geser lagi. Oke. Nah, gini. Jadi, kalau kita lihat dia turun kemudian naik membuat struktur market ini high, low, lower high, dan ini adalah low yang dibentuk lagi. Artinya ini ada low valid, ini ada high valid untuk perspektif H4 ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah BOS ya kan. Oke, ini adalah BOS. Kok miring-miring. Nah, ini BOS. Nah, ini adalah BOS. Untuk perspektif time frame H4, ini adalah BOS. Tapi kalau kita turun naik lagi ke time frame daily, tentu ini gerakan ke sini ini adalah bagian dari pullback, ya kan? Jadi bedanya di situ. Lalu kita gunakan yang mana? Ya dua-duanya kita gunakan. Artinya gini, misal nih ya, kita sudah tahu ternyata gerakan turun ini, ya di sini ini, taruhlah ini belum sampai ke sini ini kan, baru sampai di sini ini. Tapi kok ini ada bos gitu kan, ada bos. Artinya apa? Bos di sini mengindikasikan bahwa Eee, di H4 dia masih ngajak turun lagi, akan gerakan turun lagi. Kenapa? Sudah membentuk struktur market dan terbentuk namanya BOS. Berarti dari sini mengindikasikan bahwa H4 itu memerintahkan dia untuk turun. Nah, tapi secara garis besar time frame daily-nya dia sedang uptrend. Dia ini turun ini hanya sekedar pullback. Lalu yang dipakai yang mana? Ya kita kombinasikan. Artinya pullback-nya daily itu belum klimaks, iya kan? Belum belum clear, belum selesai. Kalau kita lihat dari perspektif H4, artinya kalau kita sinkronkan, pullback-nya daily ini masih akan lanjut sampai ke sini gini, ya kan? Masih sampai sini. Itu berdasarkan informasi BOS yang ada di H4. Yaitu gunanya gunanya apa namanya, top down analysis. Jadi gitu. Nah, terus nah ini kalau kita ada BOS gini terus kemudian naik sampai ke optimal trade entry seperti teori yang sudah kita pelajari, kan kita akan sell. Nah, di sini kan. Nah, oke, ya benar kita akan sell, tapi diingat lagi bahwa gerakan turun di sini ini hanyalah bagian dari pullback-nya daily. Jadi ketika kita nge-sell di sini, logisnya kita nggak akan mencari sesuatu yang terlalu besar. Artinya itu nggak akan melampaui batasan dari daily. Artinya
perintah sell di H4 ini adalah batas wajarnya mengikuti, pullback-nya daily. Jadi kita jangan berharap bahwa sell di sini itu kita akan terjun bebas sampai ke dasar gitu, jangan. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita sudah tahu bahwa, eee, ini adalah bagian pullback gitu. Nah, terus bagaimana bisa kita tahu kalau ini pullback seandainya ini belum ada bos? Ya, kita akan baca dari apa namanya, eee, struktur yang sebelumnya, ya kan? Kan dari daily misal gini kan, ini saya gambar, ini trennya naik, ini di daily ya, misal gini, kemudian dia, eee, membuat pullback, naik. Ini saya anggap ini adalah, apa namanya, struktur market valid di daily. Nah, ini. Seandainya ya kan, ini yang ke sini ini belum terjadi, dia baru turun ke sini ya kan. Nah, kita bisa gunakan, oh ternyata di sini kan ada bos. Artinya secara daily dengan adanya bos ini dan belum terjadinya real chop dengan pengambilan apa namanya, low valid di daily ini, berarti secara daily perspektifnya masih uptrend, gitu kan. Artinya gerakan ini sampai kemanapun selama belum nge-break low-nya ini, kita masih anggap sebagai pullback, gitu. Kalau sebagai pullback, seandainya nanti di time frame bawahnya seperti H4 atau H1 ada setup sell, ya jangan berharap kita mengambil sell-nya itu TP-nya jauh melebihi ini, low-nya ini. Kita lihat juga nanti di sini ini ada apa gitu. Karena apa? Ini adalah bagian dari pullback. Itu maksud saya. Jadi ketika ini ya, di sini ini di H4 ya, di H4-nya ternyata membentuk, setup sell dia. Ini turun, ini turun, ini bos, ya kan. Bisa kita gunakan, bisa. Nah, tapi ketika dia turun ke sini, naik kembali ke sini ini, ya kita ngambil ngambil TP-nya ya jangan langsung jauh ke bawah, ya dilihat juga di sini ada apa, atau mungkin di zona sini ada apa, ada imbalance kah atau apa sebagai target, gitu maksud saya. Nah, oke, jadi, bedanya BOS dan pullback itu seperti itu. Artinya sebenarnya itu di semua time frame itu bisa bisa kita gunakan, cuman ya bedanya itu tadi loh, perspektif. Ketika kita menggunakan time frame acuan besarnya itu time frame berapa, taruhlah H4, ya udah kita gunakan H4 nih sebagai acuan. Artinya pentingnya kita paham struktur market dan ring trading yaitu ketika kita menggunakan, time frame acuannya H4, artinya ketika ada setup yang berlawanan dengan H4 misal di H1, H4 trennya naik. Kok tiba-tiba di H1 ada setup sell? Ya sudah, kalau kita mau ambil, jangan sampai TP-nya itu melebihi batasan ring tradingnya H4 gitu ya. Kayak ini tadi di daily, ketika kita mau sell di sini, taruhlah di pucuk sini nih, karena di sini ada setup sell, ada apa namanya, high valid di sini sebagai swing high valid, maka ketika naik ke sini kita sell, mau sell. Ya udah, kita kalau mau sell di sini ya jangan berharap eh, jauh banget gitu. Karena apa? Di daily menginformasikan bahwa dia sedang uptrend. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Kalau mungkin siapa tadi Esther ya, Mbak atau Mas Mbak mungkin ya, Mbak Esther. Kalau mungkin belum masih bingung, oke nanti bisa di komen lagi di apa namanya video yang saya upload ini ya. Oke, kita lanjut di Mas apa ini? Hayabusa Genin. Hayabusa Mas Hayabusa buat Bang, buat grup, buat diskusi. Jadi langsung ada pertanyaan, enak saya masih gagal paham mempelajari IDM dan pullback.
Ya sebenarnya saya sudah pernah bikin grup tuh di Telegram, cuman sayang ya, karena mungkin masih keterbatasan ilmu saya, jadi saya masih ya sebenarnya saya ini juga pemula, Bang. Jadi ya kalau langsung ditanya gitu kadang saya masih bingung juga, masih meraba-raba. Oke, kalau Mas Hayabusa ini masih bingung antara apa namanya, inducement dan pullback, ya itu sebenarnya inducement itu gini ya, inducement. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Mmm, ini saya ke frame kecil aja biar ruangnya banyak kosong. Jadi sebenarnya ya, sebenarnya apa yang dimaksud inducement, apa yang dimaksud dengan pullback. Jadi, eee, saya contohkan langsung di chat ya, contohkan langsung di chat. Pullback itu gini, kita bahas dulu pullback. Karena untuk bisa mengetahui apa inducement atau enggak, kita harus tahu pullback. Jadi kalau kita mau paham struktur market, yang kita pahami dulu adalah pullback. Jadi gini, nah ini saya besarkan gini. Ini kalau kita lihat kan jelas dia sedang downtrend. Dari sini aja ya, kita lihat dari sini turun, turun, turun. Kita ambil titik low di sini. Nah, titik low ini, ketika titik low ini di sini, di candle merah ini loh, di candle merah yang kecil, sebentar saya besarin lagi biar lebih gampang lihatnya. Nih, candle merah ini, low paling rendahnya di sini. Nah, kalau kita mau mengetahui pullback, kalau dia sedang turun, pullback-nya tentu dia kan gerakan ke atas kan. Kalau trennya turun, pullback itu adalah gerakan retracement ke atas karena trennya turun. Kalau trennya naik, pullback itu adalah gerakan retrace ke bawah, gitu kan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya gini, dari sini kita lihat candle paling bawah ini adalah candle merah ini, Bang. Oke, candle merah ini yang doji ini low-nya paling rendah. Nah, setelah itu kita tahu, kita lihat, high-nya candle ini di mana, kan gitu. Nah, high-nya candle ini adalah di sini nih ya, saya tandai, ini ya, oke. Nah, ini. Nah, dikatakan pullback jika high ini berhasil diambil oleh candle lain. Boleh satu atau banyak, enggak ada hitungan, yang penting ada candle yang mampu mengambil atau lebih tinggi dari high-nya ini. Dari candle hijau ini, seandainya nggak ada candle-candle ini pun, ini sudah dihitung pullback. Kenapa? Karena shadow-nya candle ini sudah mengambil high-nya ini. Ini namanya pullback. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi, ini yang di sini. Ini candle hijau ini dari sini nih turun 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 turun, low-nya di sini. Nah, candle merah ini nggak mampu ngambil high-nya ini. Nggak ada candle yang mampu ngambil high-nya ini. Ini artinya ini bukan pullback. Oke, ini bukan pullback, sampai ke sini nggak ada pullback. Oke, nggak ada pullback ya. Nah, terus 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 terus. Nah, yang pullback ya ini satu candle low-nya mana? Paling rendah itu low-nya ada di sini. Oke, paling rendah low-nya di sini. Nah, tapi nah kalau kita perhatikan, kita kalau jeli ini kita lihat nih, saya gedein lagi gini. Nah, ini kan dia turun ini kan, ini turun 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 sampai pada akhirnya ada candle dengan low paling rendah di sini. Nah, oke, low paling rendah di sini, candle merah ini. Nah, candle merah ini kita akan identifikasi high-nya, high-nya di sini, ya kan? Nah, ini high-nya. Nah, ketika ada candle yang mampu mengambil high-nya candle merah ini yang disebut pullback.
ya kan. Nah, inilah pullback, ya kan. Nah, ini pullback ini. Karena apa? High-nya ini sudah diambil oleh candle hijau ini. Maka ini adalah pullback. Nah, kemudian setelah membuat pullback ini ternyata harga turun sampai sini, ya kan. Nah, nge-sweep low-nya ini. Low-nya sekarang ditransfer ke sini. Oke, setelah ditransfer ke sini, ternyata dia naik. Naiknya ini mampu mengambil ujung pullback ini. Maka kita sebut ini sebagai swing low valid. Nah, ini adalah swing low valid. Gitu, Bang. Oke, ini adalah swing low valid. Nah, gini. Karena ini disebut swing low valid, nah kan, maka ketika swing low ini berhasil di break, maka itu disebut boss. Break itu harus close body di bawah swing low ini. Ketika hanya seperti ini belum break, ini bukan boss. Terus muncul ini juga bukan boss, ya kan? Nah, akan kita deteksi apakah ini ini nih low candle doji ini yang kecil ini berhasil di break close body di bawahnya ini. Artinya close body ini apakah di bawah ini? Kalau iya, nah ini sudah terjadi boss, terkonfirmasi. Kenapa? Karena sudah ada body yang mampu close di bawah low ini. Gitu. Maka kalau kita lihat ya ini adalah boss. Karena close-nya ini di bawahnya shadow ini. Gitu. Nah, sekarang ini kita akan apa namanya? Identifikasi inducementnya. Yang mana inducementnya? Inducement itu kita identifikasinya adalah pullback ya, pullback terakhir ya kan, yang telah terjadi. Cuman pullbacknya ini nggak harus setelah terjadi bos, bisa pullbacknya itu sebelum terjadi bos. Cuman yang jelas inducement itu adalah pullback terakhir di mana struktur market sudah terbentuk gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ini. Nah, ketika ini kita identifikasi ujung swing high-nya di mana? Swing high-nya kita lihat ya di sini nih ya. Ini ya. Oke. Ini adalah swing high. Nah, gini. Ini adalah swing high. Nah, berarti kalau ini swing high, ini ketika sudah terjadi bos sampai di sini, ya, ibaratnya baru candle merah ini ya, satu ini aja ya, satu ini, maka inducementnya adalah ini Bang, ini adalah inducementnya di ujung sini ini. Oke, ini adalah inducementnya di ujung sini. Nih, ini adalah IDM-nya. Oke. Nah, gini. Nah, artinya ketika kita mau sell dengan setup inducement dan struktur market, maka kita hanya bisa sell ketika harga ini naik sampai mengambil inducement ini. Baru kita akan sell. Tapi pada kenyataannya harga dia tidak naik sampai ke sini, tapi setelah sampai ke sini justru dia turun. Maka jika kejadiannya seperti ini, inducement ini ya kan ditransfer ke sini sekarang. Nah, ini ke pullback yang ini karena ini adalah pullback yang terakhir. Gitu. Semula di sini, sekarang ditransfer di sini. Artinya ketika kita mau sell ya kan tanpa mengambil PDRI ya kan, premium discount zone, artinya kita hanya nunggu paling tidak harga dari sini ini naik sampai ngambil inducement ini baru kita akan sell gitu. Ini inducement. Tapi pada kenyataannya setelah turun ke sini harga ini enggak ngambil ini. Nah, hanya membuat pullback di sini ya kan. Terus kemudian nah ini malah membuat struktur market lagi nih. Di mana? Nah, ini.
dia turun, low kan, kemudian membuat pullback. Nah, low-nya sekarang ditransfer ke sini nih, dari sini ke sini. Nah, dari sini ini ternyata naik sampai mampu mengambil pullback di sebelah kirinya. Maka ini adalah swing high valid dan ini adalah swing low valid. Artinya kita ring trading kita bukan di atas ini lagi. Sekarang di sini sudah terjadi ring trading yang baru. Ini adalah swing high yang baru. Gitu. Nah, ini bisa kita sebut sebagai BOS di sini. Nah, ini adalah BOS. Nah, terus inducementnya yang mana? Nah, kita lihat dari atas ini ada nggak pullback? Nah, dari atas ini ada nggak pullback? Ternyata kalau kita lihat ini nggak ada pullback gitu, ya kan? Nggak ada pullback yang dibentuk. Nah, ini nggak ada, nggak ada. Ini bukan pullback ini, karena candle ini dia berada di dalam cakupan candle merah ini. Ini hanya inside bar. Jadi ini bukan pullback. Sampai akhirnya ke sini. Nah, pullbacknya itu ini sekarang. Nah, pullback itu ini. Nah, oke. Nah, setelah pullback harga turun sampai low-nya sekarang ditransfer ke sini. Oke. Low-nya ditransfer ke sini. Nah, ini juga pullback. Oke, ini juga pullback. Berarti inducementnya itu di sini. Ini adalah pullback terakhir. Apakah ini inducement? Nah, kalau secara smart money konsep kita, inducement itu ya adalah pullback terakhir ini. Ini adalah pullback atau inducementnya. Oke, gini. Ini inducement. Nah, oke. Ini adalah inducement. Nah, kemudian ketika harga mampu naik ngambil ini, ya udah kita akan cari sell. Nah, sell-nya di mana? Nah, sudah ngambil inducement, tentu kita akan mencari supply demand yang fresh. Nah, ini sebagai supply ini. Ini sebagai supply. Nah, berarti ini adalah supply-nya di sini. Nah, ini. Ini supply. Nah, oke. Nah, ini. Oke. Jadi, ketika masuk ke sini ya kita akan sell, cari konfirmasi gitu. Karena swingnya yang valid itu di sini ya. Kalau mau sell di sini ya tentu bisa SL-nya di sini, tapi lebih aman di atasnya swing validnya ini. Gitu. Nah, lebih amannya lagi ya kita akan mencari dengan PDRI. Ya, premium discount zone. Kalau masuk ke sini sampai ke sini ini sudah masuk belum kan gitu. Nah, dan kita akan cari konfirmasi. Begitulah kira-kira. Jadi itulah perbedaannya antara inducement dan pullback. Inducement itu ya pullback, cuman pullback terakhir gitu. Tidak semua pullback kita sebut inducement, tapi inducement itu adalah pullback di smart money konsep ini ya. Tapi sebenarnya kalau saya memahami yang namanya inducement itu sebenarnya kompleks ya. Nggak selalu seperti itu kalau saya sebenarnya. Cuman secara garis besar kurang lebih seperti itu. Karena inducement sendiri itu sebenarnya adalah tipuan. Jadi kan saya juga sudah pernah share atau berbagi apa namanya ABC ya, pola ABC ya. Ketika nggak ada inducement, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita sell tanpa inducement? Yang seperti ini, inducement seperti ini? Ya bisa, karena inducement itu sebenarnya adalah zona liquidity atau tipuan yang dibentuk nggak harus seperti itu. Misal ini ini adalah ujung high valid misalkan turun langsung gini. Nah, di zona-zona sini ini nggak ada apa namanya, nggak ada inducement, nggak ada pullback seperti ini. Terus harga tiba-tiba naik. Oke. Nah, tapi di sini ini ada imbalance, ada supply yang masih fresh gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu harga naik ke sini ini membuat inducement atau tipuan. Inducement bukan yang seperti ini tadi tapi
tapi ini tipuan. Misal ini naik ini, dia kembali turun. Nah, terus naik lagi. Nah, ini sebenarnya adalah di sini ini adalah tipuan. Ya ini saya juga kadang nyebutnya juga inducement. Kenapa? Orang menganggap bahwa di sini adalah resisten yang menganggap bahwa nanti kalau harga balik lagi ke sini akan langsung turun, ya kan? Jadi pasang sell di sini, SL-nya di atasnya sini, misal di atas ini. Padahal harga ini akan nge-sweep ini untuk tujuan mengambil supply di sebelah kirinya atau paling enggak nge-fill imbalance di sebelah sini. Tuh. Nah, misal naik ke sini. Terus baru kemudian terjun. Nah, itu. Jadi di sini ini juga inducement, cuman inducement di smart money concept channel ini sebenarnya ya kurang lebih yang seperti ini tadi. Atau bisa jadi inducement itu ya gini. Ini swing high valid, kemudian dia turun. Di sini membuat block liquidity. Nah, ini sampai ke sini. Nah, dia turun lagi nih. Nah, dari sini naik lagi. Turun lagi. Nah, ini sideways. Nah, kemudian naik sweep sedikit gini, baru kemudian terjun. Bisa seperti itu. Nah, ini juga saya anggap sebagai inducement, ini hanya sebuah tipuan gitu. Harga naik ke sini bukan break ini, tapi dia nge-sweep ini untuk mengambil order yang ada di sini. Dengan syarat, dengan kejadian seperti ini, di sini ini masih ada imbalance, ada supply fresh, jadi ada order block gitu. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk yang ini. Kita lanjut di komen berikutnya. Mana ya? Dulu, bentar. Ini tadi sudah ya. Bang buat grup buat diskusi. Oh, sudah tadi ya. Oke. Eh, oke. Terus daya itu aja kayaknya nggak ada. Ini apa itu cok minor ini? Dari siapa ini? Eko Setiawan. Mas Eko Setiawan, apakah itu cok minor bang yang abang maksud? Oke ya, jadi eh, sebenarnya cok minor maupun mayor itu tergantung perspektif time frame yang kita gunakan. Kalau kita scalping menggunakan M5 seperti kemarin saya itu, ya itu sudah termasuk real cok gitu, bukan minor lagi. Karena apa? Time frame yang kita gunakan memang ya M5. Tapi kalau misalkan kita gunakan perspektif HM15, H1, tentu itu belum cok ya. Nah, gitu. Kalau kalau kita mau menyebut cok minor atau mayor, biasanya tuh saya gini. Jadi ketika harga itu masuk ke POI kita, ya misal misal seperti ini nih. Nah, kita ambil POI-nya misalkan di sini nih, masuk ke sini. Maka saya akan turun turun ke time frame. Ini kalau ini M15 misal ke M1, ya kita akan lihat ada nggak cok di sini. Oke, real chop di M1 maka akan kita anggap sebagai minor chop di M15 gitu. Ya semua tergantung perspektif time frame. Jangan bingung antara minor itu. Yang penting itu kita harus tahu dulu itu ring trading, struktur market, syarat-syarat terbentuknya setup itu gimana, apa aja gitu. Setelah kita tahu ring trading, struktur marketnya sudah clear ya kan, ya udah kita ambil aja nih PDR, premium discount zone-nya itu sangat penting menurut saya untuk mengurangi resiko gitu. Nah, setelah kita tahu, misalkan kita dapat setup valid di M15, kalau kita mau entry, ya udah turunkan time frame ke M1. Yang mungkin Mas Eko tadi nyebutnya kalau ada change of character minor di M1-nya. Ya beda time frame. Tergantung time frame yang kita gunakan sebagai acuan. Kalau acuannya H1, tentu setelah dapat konfirmasi di M5 change of character yaitu minor. Kenapa? Karena kalau kita lihat di H1 tentu belum terjadi change of character kan gitu.
gitu kurang lebihnya. Oke lanjut, eee, oke real talk ya Mbah ini siapa? Gordon, oke bukan minor chord. Ya itu tadi ya sama ya. Jadi intinya kalau saya itu, real chord atau minor chord, mayor chord itu tergantung perspektif time frame yang kita gunakan. Kalau kita hanya memandang kemarin itu di M5, ya tentu itu adalah real chop. Tapi kalau kita naikkan time frame ke yang lebih besar, tentu itu belum real chop, belum mayor chop. Itu bisa juga disebut minor chop. Tergantung time frame yang kita gunakan. Oke. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen, kalau nanti ada sempat kita akan bikin video seperti ini lagi. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.